Halo semuanya, selamat datang kembali dan di episode kali ini kita akan menyelami pertanyaan besar yang selama ribuan tahun membuat manusia melihat ke langit. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Topik hari ini adalah salah satu pertanyaan ilmiah dan filosofis terbesar dan mungkin yang paling memancing imajinasi manusia. I always do this to myself. I always sacrifice myself. Oh darling, no. Jadi langsung saja, apakah ada kemungkinan peradaban alien yang lebih maju daripada manusia? Dan jawabannya secara statistik adalah sangat mungkin. Alam semesta kita ini memiliki lebih dari 100 miliar galaksi, masing-masing dengan miliaran bintang. Dalam skala itu, sulit membayangkan bahwa hanya bumi yang berhasil melahirkan kehidupan cerdas. Nah, tapi kalau begitu, kenapa belum ada bukti atau kontak? Bukankah seharusnya kita sudah menemukan sesuatu? Itulah yang disebut Fermi Paradox. Jika kehidupan cerdas itu umum, mengapa kita belum melihat jejaknya? Salah satu jawabannya bisa jadi karena teknologi atau cara mereka berkomunikasi sangat berbeda dari kita. Atau mereka memang sengaja menghindari kita. Atau bisa jadi mereka sudah punah, atau belum muncul. Ada juga konsep seperti Great Filter, yaitu penghalang besar dalam evolusi yang sangat sulit dilewati. Bisa jadi kita telah melewati filter itu, atau justru belum. Dan apakah ada cara untuk mengklasifikasikan seberapa maju suatu peradaban dibanding kita? Jawabannya ada. Salah satu sistemnya adalah skala Kardashev. Ini membagi peradaban menjadi 3 tingkat. Tipe 1 yaitu mampu memanfaatkan seluruh energi planetnya. Tipe 2 menggunakan energi seluruh bintang. Dan tipe 3 memanfaatkan energi galaksi. Dan pertanyaannya, kita di mana? Kita belum mencapai tipe 1. Kita masih berada di sekitar 0,7 menurut perhitungan fisikawan Michio Kaku. Artinya masih jauh dari peradaban maju di mata skala itu. Kalau ada peradaban tipe 2 dan 3, seperti apa bentuk kehidupan mereka? Apakah mereka akan tetap biologis seperti kita? Kemungkinan besar mereka sudah melampaui bentuk biologis. Bisa jadi mereka hidup sebagai entitas digital, kecerdasan buatan, atau kesadaran kolektif yang tersebar. Kita mungkin tidak akan mengenali mereka sebagai makhluk hidup dalam pengertian kita. Dan ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi memang banyak teknologi kita sekarang yang dulunya cuma fiksi. Dan kalau kita bicara soal alien yang jutaan tahun lebih maju, maka apa yang bisa mereka lakukan mungkin secara mukjizat bagi kita. Lalu, adakah indikasi bahwa mereka benar-benar ada? Sampai saat ini belum ada bukti secara langsung, tapi ada beberapa sinyal aneh yang pernah ditangkap seperti sinyal WOW tahun 1977. Sayangnya tidak pernah terulang dan data-data seperti itu masih sulit dipastikan. Lalu apakah program seperti SETI masih relevan? Kita terus mendengarkan gelombang radio dari bintang-bintang terjauh. Tapi mungkin kita harus memperluas pencarian, mencari sinyal non-konvensional atau bahkan struktur megaskala seperti Dyson Sphere. Lalu apa itu Dyson Sphere? Apakah itu semacam bola raksasa yang mengelilingi bintang? Jawabannya iya. Konsepnya adalah peradaban tipe 2 yang membangun struktur raksasa untuk menangkap energi bintang secara penuh. Jika ada, kita bisa mendeteksinya lewat anomali cahaya. Apakah ada kandidat bintang seperti itu? Bintang bernama Tabistar menunjukkan perilaku aneh. Cahayanya meredup drastis tanpa penjelasan jelas, tapi belum ada kesimpulan definitif. Jika mereka memang ada, apakah mereka berbahaya atau mungkin sebaliknya? Nah, itu pertanyaan etis yang sangat sulit. Kita tidak tahu motivasi makhluk yang jauh lebih cerdas daripada kita. Tapi Stephen Hawking pernah memperingatkan, kontak dengan alien bisa seperti penduduk asli Amerika bertemu Columbus. Apakah mungkin lebih aman kalau kita tidak terlalu vokal mengirim sinyal? Dan itu jadi perdebatan besar. Apakah kita harus bersembunyi atau menyapa? Karena siapa tahu, alien juga sedang menunggu pihak lain untuk berbicara. Kalau misalkan ditanya, apakah saya sendiri percaya alien itu ada? Secara pribadi dan ilmiah, jawabannya iya. Mungkin mereka tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi di alam semesta sebesar ini, kehidupan lain nyaris tidak terhindarkan. Kalau suatu hari kita bertemu mereka, apakah itu momen terbesar dalam sejarah umat manusia? Tanpa ragu,
itu akan mengubah sains, agama, filsafat, bahkan identitas kita sebagai spesies. Pertanyaan besar lainnya adalah, apakah kita optimis bahwa dalam 100 tahun ke depan, kita akan menemukan bukti kehidupan cerdas? Bagi saya pribadi, saya sangat optimis. Mungkin bukan dalam bentuk makhluk hijau, tapi melalui sinyal, struktur, atau bahkan jejak teknologi purba yang tertinggal di tata surya. Nah, bagi kalian, teruslah menatap bintang dan bertanya. Siapa tahu mereka juga sedang mendengarkan. Nah, di pembahasan selanjutnya adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang kemungkinan adanya peradaban alien yang lebih maju. Kali ini kita akan bertanya, bagaimana jika suatu hari kita benar-benar menemukannya? Pertanyaan ini jauh lebih dekat dengan psikologi manusia, sosiologi, bahkan filsafat. Bukan sekedar apakah ada, tapi apa yang terjadi jika kita tahu. Kalau suatu hari kita menerima bukti tidak terbantahkan tentang kehidupan alien, entah berupa sinyal atau benda teknologi asing, apa reaksi pertama yang mungkin akan muncul? Kita bisa membayangkan reaksi global yang campur aduk, euforia, ketakutan, penyangkalan. Pemerintah mungkin merahasiakannya terlebih dahulu. Lalu masyarakat umum bisa bereaksi dari rasa kagum hingga panik, tergantung konteks dan narasi yang dibangun. Lalu dari sisi ilmiah, apa dampaknya? Dampaknya akan sangat luar biasa. Ini akan menjadi revolusi ilmiah terbesar sepanjang sejarah. Ilmu biologi, kimia, dan fisika harus beradaptasi dengan pengetahuan baru. Bahkan definisi kehidupan mungkin harus direvisi. Kita bisa belajar bioteknologi dari luar bumi atau mendapatkan petunjuk tentang masa depan evolusi kita. Lalu bagaimana dengan agama? Topik ini seringkali sensitif dan responnya akan sangat beragam. Beberapa tradisi keagamaan mungkin melihatnya sebagai konfirmasi akan kebesaran penciptaan. Yang lain bisa merasa keyakinannya akan terguncang. Tapi sebagian teolog sudah sejak lama memikirkan kemungkinan ini dan menyusun kerangka kepercayaannya agar tetap relevan. Apakah ada preseden atau simulasi sosial tentang bagaimana masyarakat merespons kabar seperti ini? Ada beberapa studi oleh NASA dan badan sains lainnya. Salah satunya menyimpulkan bahwa masyarakat yang religius atau spiritual justru lebih mampu menerima kabar semacam itu dengan sikap positif. Tapi tentu tergantung pada bagaimana informasi itu dikomunikasikan kepada publik. Dari sisi politik dan geopolitik, bagaimana dampaknya? Ini bisa jadi momen persatuan global jika direspon dengan bijak, tapi juga bisa memicu ketegangan. Negara mana yang pertama tahu? Siapa yang berhak berkomunikasi atau mengklaim teknologi? Ini bisa menimbulkan ketimpangan kekuasaan baru. Sejarah manusia menunjukkan bahwa perebutan informasi seringkali menimbulkan konflik. Nah, kalau kita menemukan teknologi alien, apa skenario terbaik dan terburuknya? Skenario terbaik, kita belajar dari mereka, mempercepat kemajuan sains, dan meningkatkan peradaban global. Lalu skenario terburuk, kita akan salah paham atau menyalahgunakan teknologi itu dan merusak diri sendiri. Bisa juga alien hanya meninggalkan jejak dan kita tidak pernah benar-benar memahami maksudnya. Apakah kita punya protokol menghadapi skenario seperti itu? Ada protokol dari International Academy of Astronautics, semacam panduan etis dan prosedural jika sinyal ditemukan, tapi tidak mengikat secara hukum. Kenyataannya, belum ada kesepakatan global tentang siapa yang akan bertanggung jawab. Nah, kita akan kembali lagi ke sains. Apa yang paling mungkin ditemukan terlebih dahulu? Makhluknya atau jejak teknologinya? Kemungkinan besar, jejak teknologi, entah berupa sinyal, pola buatan, atau struktur aneh yang tidak bisa dijelaskan secara proses alami. Ini bisa berupa satelit tua, bangunan di asteroid, atau pola cahaya tidak lazim di galaksi yang sangat jauh. Berarti, bukti keberadaan alien mungkin sudah ada, hanya saja kita belum tahu cara membacanya. Mungkin kita seperti orang zaman batu yang menemukan sirkuit komputer dan mengira itu sekedar batu aneh. Perlu pemahaman lintas disiplin dan kesabaran besar untuk menginterpretasikan data seperti If itu. this technology exists, and if we could figure out how it works, and if we could duplicate it, it has limitless potential. It would propel humanity to a new level. This technology would alter the basic fabric of how we relate to the external world. If you can produce a gravity wave, you've won. Jika suatu hari ada bukti yang tidak terbantahkan, apakah menurut kalian pemerintah akan langsung mengumumkannya? Jawabannya tergantung. Jika tidak menimbulkan ancaman, mungkin akan diumumkan. Tapi jika ada potensi gangguan sosial, mungkin akan disimpan sementara. Banyak hal seperti ini tergantung konteks politik dan kesiapan masyarakat. Kalau misalkan alien itu ada dan mereka tahu tentang kita,
Kenapa mereka belum menghubungi kita? Ada banyak hipotesis. Mereka mengamati diam-diam, seperti kita mengamati hewan liar. Atau mereka menunggu kita mencapai kedewasaan teknologi dan moral. Atau mereka sudah lewat eksistensi fisik, dan kita belum mampu mengenali keberadaan mereka. Nah, buat kalian, teruslah bertanya, teruslah mencari, karena bisa jadi jawaban terbesar bukan hanya ada di luar sana, tapi sudah ada di antara data yang kita miliki. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Kali ini kita masuk ke salah satu topik paling menggugah. Apakah ada jejak teknologi alien di tata surya kita sendiri? Pertanyaan kali ini menantang sekaligus provokatif. Jika ada peradaban alien yang pernah mampir ke tata surya, mungkinkah mereka meninggalkan sesuatu? Orang awam mungkin berpikir soal piring terbang atau makhluk biologis, tapi topik hari ini lebih ke benda mati. Jejak teknologi yang bisa saja kita temukan atau bahkan sudah kita temukan. Kita menyebutnya techno-signatures, tanda keberadaan teknologi cerdas, bisa berupa sinyal, struktur buatan, atau artefak. Nah, di tata surya, pencarian ini mengarah ke objek-objek seperti asteroid, satelit alami, bahkan orbit bumi. Dan apakah ada contoh konkret yang pernah ada yang dicurigai sebagai teknologi alien? Misalnya Oumuamua, objek antarbintang yang melintas tahun 2017. Trajektorinya aneh, kecepatannya tidak biasa, dan bentuknya sangat memanjang. Ada teori-teori dari Profesor Avi Loeb yang menyebut itu mungkin sisa teknologi, semacam layar cahaya antar bintang. Lalu apakah sudah ada bukti secara langsung? Jawabannya belum ada, tapi bukan berarti tidak ada. Bisa jadi kita sudah melihatnya, tapi belum menyadarinya, seperti menemukan drone canggih yang berada di hutan, tapi kita belum tahu apakah itu drone. Perspektif kita masih sangat manusia sentris. Pencarian jejak ini butuh pendekatan lintas ilmu. Kita butuh astrofisika, teknik, arkeologi luar angkasa, dan bahkan seni membaca anomali. Contohnya satelit geostasioner bumi. Ada proyek yang meneliti benda-benda mati di sana. Mungkin puing, mungkin sesuatu yang lebih misterius. Lalu, apakah tata surya bagian dalam atau luar yang lebih potensial menyimpan jejak seperti itu? Keduanya menarik. Sabuk asteroid adalah kandidat kuat karena stabil dan jarang terganggu. Tapi bulan juga menarik, tidak punya atmosfer, jadi benda bisa awet jutaan tahun. Tapi bagian luar seperti Triton atau bahkan Oort cloud bisa jadi tempat parkir alami teknologi yang tidak aktif. Tapi kalaupun ada, kenapa mereka meninggalkan teknologi dan tidak kembali? Bisa jadi itu sisa pengamatan pasif, seperti kita menaruh probe di Mars. Mereka mungkin menaruh alat untuk observasi. Bisa juga itu peninggalan peradaban yang sudah punah, atau dan ini yang menariknya, mereka memang ingin kita menemukannya suatu hari nanti. Seperti pesan di dalam botol, dan itu butuh kita yang cukup dewasa untuk mengerti isinya. Tapi tentu saja semua ini masih spekulatif. Kita butuh data, eksplorasi, dan pikiran terbuka. Teknologi alien mungkin tidak tampak seperti teknologi sama sekali bagi kita. Lalu apa langkah nyata yang sedang dilakukan ilmuwan hari ini untuk menemukan jejak seperti itu? Ada proyek seperti Breakthrough Listen untuk mencari sinyal buatan, dan proyek Galileo yang aktif mencari benda anomali di orbit dan atmosfer. NASA juga mematakan asteroid untuk mendeteksi hal-hal tidak biasa. Perlahan kita membangun metode untuk menyaring jejak dari kebisingan. Jika suatu hari ditemukan, misalnya struktur logam di asteroid, lalu apa artinya bagi manusia? Itu akan menjadi momen seperti Kopernikus atau Darwin. Paradigma bergeser. Kita harus mengakui bahwa kita bukan satu-satunya pemain dalam sejarah kosmik, dan itu akan mempengaruhi sains, filsafat, bahkan identitas kita sebagai spesies. Apakah saya pribadi percaya bahwa jejak teknologi alien memang ada di tata surya? Saya pikir kemungkinan itu terlalu besar untuk diabaikan. Alam semesta terlalu tua dan terlalu luas. Tata surya kita mungkin sudah pernah disinggahi. Tugas kita adalah cukup cerdas dan cukup rendah hati untuk menemukannya dan memahaminya. Video kali ini membuka pikiran kita tentang betapa misteriusnya jagat raya dan betapa banyaknya yang belum kita ketahui. Bukan hanya tentang mereka, tapi tentang diri kita sendiri. Tetaplah penasaran dan tetaplah terbuka. Siapa tahu misteri terbesar bukan hanya ada di bintang-bintang,
tapi tersembunyi di antara batu dan bayangan di tata surya kita sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.